Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Teknik Korosi. Untuk pertemuan kita yang kedua hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengantar korosi. Untuk rencana perkuliahan dan ruang lingkup materi sudah Ibu jelaskan di silabus yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Bisa kalian baca ya di silabus tersebut apa saja ruang lingkup dan juga rencana perkuliahan yang kita lakukan selama 16 kali pertemuan untuk mata kuliah Teknik Korosi. Untuk pertemuan kita yang pertama hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang definisi korosi, definisi karat, sehingga kalian bisa membedakan ya apa itu korosi dan apa itu karat. Yang ketiga, Ibu juga akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya korosi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Mungkin korosi ini tidak asing lagi ya bagi kita, karena fenomena korosi itu banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang terjadi di kendaraan, alat rumah tangga, di sektor industri, struktur jembatan, baja beton, dan lain sebagainya. Semua mengalami fenomena korosi, dan tentunya upaya untuk pencegahan korosi ini biayanya sangat mahal ya, jadi tidak murah. Maka di perkuliahan teknologi korosi ini, kalian selaku chemical engineering perlu mempelajari terkait dengan teknologi penerapan upaya pencegahan terjadinya korosi sehingga dapat menghambat laju korosi. Jadi teknologi yang berkaitan dengan upaya pencegahan korosi, kalian akan dibekali ya pengetahuan tersebut tadi di perkuliahan teknologi korosi ini. Jadi mata kuliah ini sangat penting bagi peserta didik atau mahasiswa engineering, khususnya di teknik kimia ini ya. Oke, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu terkait tentang pengertian korosi. Di sini Ibu menjelaskannya dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari segi ilmuwan dan juga dari segi teknikal ya. Kalau untuk seorang ilmuwan mengatakan atau mendefinisikan, korosi adalah proses atau peristiwa bereaksinya logam dengan lingkungannya sehingga membentuk senyawa yang baru. Sementara menurut seorang teknikal ya, korosi adalah proses atau peristiwa bereaksinya logam dengan lingkungannya ya, sama dengan seorang ilmuwan tadi ya, dia mengkaji korosi itu adalah proses atau peristiwa bereaksinya logam dengan lingkungannya. Namun seorang teknikal itu mengedepankan lebih kepada akibat yang ditimbulkan dari sebuah korosi yang dapat mengakibatkan rusaknya sifat-sifat logam sebagai bahan konstruksi. Di sini artinya apa? Si ilmuwan tidak mempertimbangkan aspek kerugian material, namun seorang chemical engineering perlu mempertimbangkan aspek kerugian material. Aspek kerugian begitu penting bagi seorang teknik. Masalah korosi dari perspektif teknik sendiri, korosi adalah pemborosan biaya. Untuk menghasilkan logam saja diperlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, kerusakan logam adalah satu kehilangan biaya. Lebih-lebih kalau logam tersebut belum melakukan fungsinya dalam melayani manusia. Dalam hal ini banyak dialami di Indonesia, di mana konstruksi yang dibangun namun belum tentu tidak bisa bekerja selayaknya. Nah, berdasarkan penelitian, biaya korosi di Indonesia itu diperkirakan 2 miliar dolar per tahunnya. Namun, biaya korosi tersebut dapat dihemat dari 20-25% bila menerapkan teknologi anti korosi secara benar. Artinya, misal kerugian akibat adanya korosi itu sebesar 2 miliar dolar per tahunnya ya.
Namun dengan teknologi anti korosi dapat menekan atau menghemat hampir 500 juta dolar per tahunnya. Maka memang seharusnya perlu digalakkan dan perlu didukung satu usaha dalam pengendalian korosi. Adapun sumber kerugian yang bisa dihasilkan dari proses korosi ini sendiri ya dapat mengalami beberapa kerugian seperti terjadinya plant downtime. Artinya kerugian karena penghentian produksi di mana kerugiannya jauh lebih besar daripada kerugian karena pergantian alat yang terkorosi. Yang kedua, sumber kerugiannya yaitu loss of product atau hilangnya suatu produk dalam proses karena diakibatkan kebocoran tangki yang dimana tangki tersebut mungkin mengalami terjadinya korosi atau pengkaratan sehingga dapat menghilangkan produk utama ya, dalam sebuah proses produksi. Yang ketiga, dapat mengakibatkan kerugian berupa loss of efficiency, yaitu akumulasi produk korosi di dalam perpipaan yang dapat menurunkan efisiensi pertukaran panas dan dapat menurunkan kapasitas pompa. Sumber kerugian lainnya yaitu timbulnya kontaminasi, di mana produk korosi yang mudah larut dapat mencemari proses produksi. Korosi dari sebuah pipa dapat melepas produk korosi sehingga dapat menimbulkan adanya pencemaran air. Sumber kerugian lainnya yaitu overdesign. Overdesign dapat menyebabkan pemborosan material, akibatnya daya yang dihasilkan jauh lebih besar. Overdesign perlu dipertimbangkan untuk menjamin usia pabrik dan juga dapat menghambat lajunya korosi. Korosi bagi orang teknik identik dengan masalah, seperti contoh berikut ini. Peristiwa bereaksinya besi dengan udara atau tepatnya dengan oksigen di udara. Di sini Fe kontak dengan oksigen sehingga akan menghasilkan senyawa baru berupa Fe2O3 dan juga senyawa Fe. Akibatnya, konstruksi yang terbuat dari besi tersebut akan mudah menjadi rusak atau rapuh karena kehadiran oksigen atau pengaruh lingkungan ya. Jadi, fenomena dengan adanya proses penangkapan oksigen di dalam permukaan logam ini disebut dengan proses korosi, atau fenomena yang terjadi adalah terjadinya proses oksidasi di mana oksigen itu akan masuk ke dalam badan logam Fe dalam hal ini ya, sehingga besi atau Fe tersebut mudah menjadi rusak atau rapuh ya. Bagi orang teknik tidak meributkan ya sebagai peristiwa korosi. Mereka bahkan tidak menganggapnya sebagai peristiwa korosi selagi peristiwa tersebut tidak menimbulkan kerugian. Jadi orang teknik itu menganggap korosi adalah fenomena alamiah yang terjadi di lingkungan, karena korosi itu adalah faktor pentingnya karena pengaruh adanya air dan juga oksigen. Sementara air dan oksigen itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti manusia, tanaman, dan juga binatang ya. Nah, korosi itu tidak bisa dihindari. Namun, seorang engineer itu lebih mengedepankan kepada upaya pencegahan terjadinya korosi dengan menggunakan teknologi terapan ya. Sebagai contoh di sini ada sebuah logam aluminium dan juga stainless steel. Aluminium dan stainless steel ini bertindak sebagai katoda ya. Jadi
Aluminium dan stainless steel ini mudah sekali terpengaruh karena lingkungan sekitar, khususnya pengaruh oksigen. Sehingga dengan kehadiran oksigen ini tadi, stainless steel ataupun aluminium yang bertindak sebagai katoda ini tadi dapat menyebabkan terjadinya proses korosi. Nah, supaya tidak terjadinya korosi di permukaan logam aluminium dan stainless steel, maka permukaan logam perlu dilapis dengan lapisan tipis yang berupa Al2O3 ataupun Cr2O3 atau kromium. Al2O3 dan Cr2O3 itu bertindak sebagai anoda, berarti dia bertindak sebagai lapisan oksida protektif yang melindungi stainless steel dan juga aluminium, sehingga aluminium dan stainless steel itu tidak mudah berkarat atau tidak mudah terjadi korosi. Nah, untuk pengertian karat sendiri ya, kita tinjau lagi ya. Kalau korosi menurut orang teknik adalah proses reaksi yang merugikan, sedangkan karat adalah produk dari proses korosi. Dalam hal ini, karat adalah hasil terkorosinya besi oleh oksigen. Jadi, korosi adalah proses, sementara karat adalah produknya, khususnya korosi pada besi. Adapun akibat korosi ya, yang pertama adalah hancurnya peralatan, patahnya alat, pecahnya alat yang bersuhu dan bertekanan besar sehingga tidak aman bagi keselamatan. Kemudian hilangnya produk yang berharga sehingga menurunkan hasil produksi, dapat menyebabkan kebocoran pada tangki atau pipa, dan kemudian dapat menimbulkan kontaminan produk dan fluida kerja oleh fluida atau bahan-bahan lainnya. Akibat korosi juga dapat menimbulkan adanya kerugian secara material maupun non-material. Untuk kerugian material, timbulnya biaya pengadaan alat-alat baru, timbulnya biaya pemeliharaan dan operasional alat. Kemudian produk bisa menyebabkan menjadi kotor atau rusak, begitu juga dengan fluida kerja ya. Kemudian produk yang berharga itu dapat hilang atau bocor ya. Bahkan dapat menyebabkan kerugian waktu akibat shutdown. Sementara kerugian secara non-material, dengan adanya pengotoran di permukaan alat yang disebabkan oleh corrosion product, maka dapat merusak keindahan pemandangan, pencemaran lingkungan yang menurunkan kualitas lingkungan hidup dan juga dapat mengancam keselamatan dan juga kesehatan. Adapun faktor-faktor penyebab korosi, yang pertama adalah karena konsentrasi larutan elektrolit. Semakin besar konsentrasi larutan elektrolit, maka semakin besar pula laju korosi yang ditimbulkan. Yang kedua adalah derajat keasaman. Ketika konsentrasi ion H+ itu meningkat atau membesar, maka mengakibatkan pH menjadi turun ya, sehingga dapat mengakibatkan adanya korosi. Kemudian pengaruh berikutnya, faktor berikutnya adalah faktor suhu, kemudian faktor angin dan oksigen. Semakin lembab lingkungan di sekitar logam, maka logam akan mudah teroksidasi. Kemudian faktor penyebab lainnya juga dipengaruhi karena pengaruh logam-logam lainnya. Karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa korosi, maka penting untuk menanggulanginya, terutama untuk pencegahannya. Maka diperlukanlah pengetahuan mengenai korosi yang memadai, yang dimulai dengan prinsip korosi itu sendiri.
Baiklah, untuk hari ini Ibu cukupkan dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda, yaitu terkait tentang jenis-jenis korosi dan bagaimana upaya penanggulangan atau menghambat proses terjadinya korosi yang perlu kalian ketahui. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, mungkin kita bisa berdiskusi di lain waktu atau di tempat yang berbeda. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.